Assalamualaikum, sedulur semua. Ketemu lagi dengan YouTube channel Bapak Handal. Nice. Pada part 7 kita akan melanjutkan pembahasan tentang present simple tense kalimat negatif. Pada pertemuan part 6 kemarin kita sudah membahas tentang present simple tense positif. Present simple tense kalimat negatif. Present simple tense sendiri, apa sih present simple tense itu? Dari kecil saya dulu belajar juga nggak bisa-bisa karena dihafalin. Jangan dihafalin tapi dipahamkan diri kita apa itu present simple tense dengan mengerti makna-makna dari setiap kata-kata tersebut. Present artinya sekarang, simple artinya biasa, tense artinya kalimat. Jadi fungsi dari present simple tense atau arti dari present simple tense adalah kalimat biasa sekarang. Dibalik aja gitu, kalimat biasa sekarang. Apa tuh maksudnya? Ya, pola-pola kalimat yang digunakan untuk menceritakan kebiasaan di masa sekarang. Kemudian itu fungsi dan artinya. Kalau inti bicaranya gue ngomong apa terus present simple tense itu, ya present simple tense itu ya intinya gue ngomong me itu loh mas, gitu. Gue ngomong me, gue ngomong di, gue ngomong bukan me, bukan di, me, di. Maka metode saya metode me, di. Kalau nggak me, ya ngomong di. Selain itu bukan me, di. Misalnya saya membuka, saya dibuka, saya bahagia. Nah bahagia kan nggak ada me, nggak ada di ya. Nah itu inti bicara dari present simple tense. Ini yang nggak pernah disampaikan dalam pembelajaran selama saya belajar dulu. Jadi saya hanya intinya bagi-bagi pengalaman aja lur, tidak bermaksud menggurui. Jadi present simple tense inti bicara dan jenisnya ada 3, yaitu ngomong me, ngomong di, ngomong tidak me, ngomong tidak di. Yang me mungkin sering dikenal sebut kalimat aktif, yang disebut kalimat pasif, dan yang bukan me di namanya kalimat nominal. Kemudian kalau ngomong me, ya ditempel aja kata kerjanya. I open, bukan I am open, bukan I to open, bukan I opening, ya. Langsung aja. They ask, we call, you laugh, Siti and Susi pay. Ya, ini untuk subjek Dewi Ayu ini. Tapi kalau yang subjeknya he, she, it, kata kerjanya ditambah s. He opens, she loves, sorry ya, ini apa namanya, kebanyakan kebanyakan s ini. It kicks, Siti pays, dan seterusnya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas kalimat present tense tapi negatif. Kalimat negatif itu apa tuh? Kalimat negatif itu ya intinya mau ngomong tidak, ya. Jadi misalnya saya membuka ditambah tidak jadi saya tidak membuka, mereka tidak meminta, kita tidak menelpon, begitu. Oke. Kelompok yang ini Dewi Ayu atau subjeknya jamak, untuk ngomong tidaknya pakai do not atau disingkat don't. Sedangkan he, she, it atau subjeknya satu ya atau singular itu pakai does not, tidak pakai do not tapi pakai does not atau doesn't. Nah kalau sudah pakai does not atau doesn't, s-nya diilangin, yang pp-nya ini, pace-nya ini, gitu ya. Jadi yang perlu diketahui ini diamati nih. Contoh sekarang kita dalam prakteknya, saya tidak menelpon, ya, saya tidak kan gitu ya. Kan tadinya ditambah tidak. Mereka karena mereka tidak meminta, bahwa jika Agus tidak menyukai produk kita dan dia tidak membutuhkannya serta dia tidak menyetujui MOU, maka dia tidak menandatangani perjanjian itu. Sekarang kita bahasa Inggriskan, ya. Nih, saya tidak menelpon. Nah, saya tidak menelpon. Kalau menelpon kan I call, ya. Saya tidak menelpon. Saya menelpon mereka. Kalau ditambah tidak, jadi saya tidak menelpon mereka. Bahasa Inggrisnya ya di sini aja nih. Ditambah apa? Do not. Nah, ya, bukan does not ya. Karena Dewi Ayu ini pakai do not. Saya tidak menelpon mereka karena mereka tidak meminta. Berarti antara they dan s ditambah apa? Ditambah do not atau does not? Iya betul, ditambah do not. Nah, begitu aja. They do not ask atau they don't ask gitu, bukan they does not ya. That if Agus menyukai, Agus tidak menyukai bagaimana? Ini kan Agus menyukai. Kalau Agus tidak menyukai ya di sini ditambah apa? Do not atau does not? Ya. Ditambahi. Nah, Agus itu kan sama dengan he kata gantinya ya. Maka Agus pakai does not. Does not. Does not. Nah, kalau sudah pakai does not, s-nya dihilangin. Ini ya. Ini s-nya dihilangin.
kita del. Oh begitu. Jadi Agus does not like, tanpa S lagi kalau sudah pakai does, our product, and dia membutuhkannya. Dia membutuhkan. Kalau dia berarti pakai does not juga. Berarti kita tambahi di sini. Nah, apa? Does not. Nah, karena subjeknya he, ya. Dan kalau sudah pakai does, S-nya dibuang. Tidak pakai S lagi nih, suppose tuh. He does not need. Juga dia tidak menyetujui. Dia menyetujui ditambah tidak. Sini ditambah apa? Nah, do not atau does not? Iya betul, does not karena subjeknya he. Oh, jadi he, she, it, satu ya. Ini pakai does not. Dan kalau sudah pakai does not, S-nya dibuang betul. Nah, jadi he does not agree, bukan he does not agrees lagi. MOU. Apa sih MOU itu? Memorandum of Understanding atau mungkin surat perjanjian ya. So, maka ini dia tidak menandatangani, dia menandatangani. Kalau tidak, di sini tambah apa? Ya, do not atau does not? Iya betul, does not. Karena subjeknya he does not sign. Dan kalau sudah pakai does not, S-nya dibuang, tidak pakai S lagi. Del. Nah, itu kesepakatan dunia, Lur. Ya, jadi I do not call them because they do not ask that if Agus does not like our product and he does not need it, ya. Also he does not agree, MOU, so he does not sign the agreement. Demikian dulu sedulur semua, silahkan dipahami, dirasain. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dengan senang hati kami akan membantunya. Dan bila bermanfaat silahkan subscribe, share, dan like sehingga kita tetap bersemangat dalam membuat konten-konten berikutnya. Insya Allah berikutnya akan kita bahas materi-materi 16 tenses secara tuntas dan ikuti untuk part-part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.